Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andris Rahmatullah dari jurusan Hukum Keluarga Islam, kelas 2B. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tentang materi fikih munakaah dan mawaris. Pertanyaan yang pertama, bagaimana hukum menikahi wanita yang mana wanita tersebut dalam kondisi sudah hamil? Ada dua kondisi wanita menikah dalam kondisi hamil. Kondisi yang pertama yaitu wanita yang diceraikan suaminya dalam kondisi hamil. Dalam kondisi ini sangat jelas keharamannya untuk menikah, karena wanita yang diceraikan oleh suaminya dalam kondisi hamil itu harus menunggu masa iddahnya. Lalu sampai kapan masa iddah tersebut? Sampai wanita tersebut melahirkan, barulah dia diperbolehkan untuk menikah lagi. Kondisi yang kedua, wanita yang hamil karena perbuatan zina. Bagaimana hukumnya? Dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 24 menjelaskan bahwa wanita yang hamil karena hubungan seksual di luar nikah boleh menikah dengan pria yang menzinainya maupun yang tidak menzinainya. Mayoritas ulama Syafi'i dan Hanafi pun membolehkan pernikahan tersebut. Mereka berpendapat bahwa hukum menikahi wanita saat hamil adalah sah selama tidak ada dalil yang melarangnya. Pernikahan tersebut diperbolehkan selama memenuhi syarat dan adanya ijab kabul. Wanita yang hamil karena zina tidak memiliki masa iddah, dan wanita yang hamil bukan salah satu wanita yang haram dinikahi. Hal itu juga disahkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat 1. Dalam pasal 53 Kompilasi Hukum Islam atau KHI juga disebutkan, seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Perkawinan dengan wanita hamil tersebut dapat dilangsungkan tanpa menunggu terlebih dahulu kelahiran anaknya. Dengan dilangsungkannya perkawinan saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir. Pertanyaan yang kedua, bagaimana hukumnya jika mahar yang telah diberikan istri dipakai oleh suami? Mahar yang diberikan oleh suami kepada istri menjadi hak milik penuh istri. Oleh karena itu, keputusan penggunaan mahar tersebut tergantung dari pemiliknya, yaitu sang istri. Apabila sang istri tidak mengizinkan mahar tersebut digunakan oleh suami, maka haram hukumnya suami menggunakan mahar tersebut. Tetapi, jika sang istri rela dan mengizinkan mahar tersebut digunakan oleh suami atau dipakai berdua, maka halal bagi suami menggunakan mahar tersebut. Pertanyaan yang ketiga, apakah alasan laki-laki muslim boleh menikah dengan wanita non-muslim, tapi wanita muslim dilarang menikahi laki-laki non-muslim? Alasan laki-laki muslim boleh menikah dengan wanita non-muslim yaitu laki-laki adalah imam dalam keluarganya. Maka dari itu, laki-laki tersebut diharapkan dapat menuntun keluarganya menuju jalan yang benar, dan juga dapat menuntun istrinya untuk masuk ke dalam agama Islam. Namun, kebolehan laki-laki menikahi wanita non-muslim adalah wanita yang kitabiah atau wanita ahli kitab. Maksudnya adalah wanita dari umat Nasrani atau Yahudi. Jadi, sekalipun itu wanita non-muslim, tetapi wanita itu adalah wanita kafir, tetap tidak boleh dinikahi oleh laki-laki muslim. Selanjutnya, alasan perempuan muslim dilarang menikah dengan laki-laki non-muslim adalah haram hukumnya. Ditakutkan wanita muslim tersebut malah murtad dan mengikuti agama yang dianut oleh suaminya. Dan umat Islam telah berjima bahwa seorang laki-laki musyrik tidak boleh sama sekali bercampur dengan wanita muslimah, karena itu merupakan bentuk merendahkan Islam. Pertanyaan yang keempat, apakah ada batasan seorang istri dalam menikmati harta suami? Nafkah bagi istri dan anak memang merupakan sebuah kewajiban yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi para suami. Namun, apakah itu berarti bahwa semua harta atau penghasilan suami secara keseluruhan mutlak menjadi milik istri? Sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anhu menceritakan tentang seorang istri yang bernama Hindun binti Abu Sufyan yang mencuri uang dari dompet suaminya, dikarenakan suami Abu Sufyan memiliki sifat yang pelit. Kejadian itu kemudian disampaikan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau berkata, ambillah secukupnya untuk kebutuhanmu dan anakmu. Hadis riwayat Bukhari. Dari sini dapat disimpulkan bahwa hak istri dari harta suami adalah sesuai dengan kebutuhan istri dan anak-anaknya. Oleh karena itu, mengambil uang suami melebihi batas tanpa sepengetahuan suami tetap dikategorikan mencuri dan merupakan perbuatan dosa.
Pertanyaan yang kelima, bagaimana hukum poligami jika tidak mendapat izin dari istri pertama? Dalam fikih Syafi'iyah tidak ada syarat persetujuan istri untuk berpoligami. Adapun syarat persetujuan istri dalam melakukan poligami sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam atau KHI. Bisa dipahami melalui metode istislahiyah, yakni pada pasal 58 KHI. Persetujuan istri dapat dipertimbangkan sebagai alasan diperbolehkan poligami. Dengan alasan ini masuk dalam maqasid syariah, yakni memelihara agama, akal, kehormatan, keturunan, dan harta. Namun secara hukum, suami yang menikah lagi tanpa ada izin dari istri pertama tidak dibenarkan dan merupakan pelanggaran hukum. Akibat hukum atas perkawinan kedua yang dilakukan suami tanpa izin dari istri pertama adalah batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.